Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang sebenarnya krusial banget di dunia hukum perdata, yaitu hukum perikatan, wabil khusus soal ganti rugi akibat wan prestasi. Nah, materi presentasi yang super terstruktur ini udah disusun secara khusus oleh notaris Nuri Notary. Jadi, buat kalian para mahasiswa, praktisi, atau siapa aja yang lagi mendalami hukum, kalian ada di tempat yang tepat banget. Kita bakal bedah bareng-bareng teori, dasar undang-undang, sampai pandangan para ahlinya. Oke, biar nggak buang waktu, agenda kita hari ini simple tapi padat. Kita mulai dari konsep dasar, terus masuk ke unsur-unsur ganti rugi kayak biaya, rugi, dan bunga. Habis itu kita bahas batasan hukumnya, telaah ahli, daftar pustaka, dan kita tutup dengan sedikit refleksi. Sip, mari kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar ganti rugi dan landasan hukumnya di KUH Perdata. Semuanya tuh berawal dari satu kata yang pasti udah sering banget kalian dengar, wan prestasi. Berdasarkan pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata, wan prestasi ini terjadi pas seorang debitur gagal atau lalai menuhin kewajibannya. Tapi tenang aja, hukum perdata kita nggak lepas tangan gitu aja. Waktu satu pihak gagal berprestasi, pihak kreditur punya hak yang sah buat nuntut kompensasi. Dan kompensasi ini bukan sekedar nebak-nebak angka ya, tapi ada komponen spesifiknya buat mulihin hak yang udah tercederai tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya apa aja sih anatomi ganti rugi itu? Mari kita bedah unsurnya satu persatu. Jadi, intinya hukum perdata ngebela hak finansial kreditur lewat 3 elemen krusial, atau bahasa Belandanya tuh kostans, schaden, dan interessen. Ini ibarat trisula gitu loh. Biaya itu pengeluaran yang nyata, rugi itu kerusakan aset yang udah ada, dan bunga itu keuntungan yang hilang. Biar nempel di kepala, kita bahas lebih detail ya. Pertama, biaya atau kostan. Gampangnya gini, ini tuh pengeluaran faktual. Uang yang benar-benar udah keluar dari dompet kalian gara-gara perjanjian itu. Bayangin aja kalian udah nyewa gedung mahal-mahal, udah bayar cetak iklan buat promosi acara, vendor dekorasinya malah nggak datang. Nah, uang sewa dan iklan yang hangus sia-sia itulah yang masuk kategori kosten. Sesuatu yang wujudnya nyata dan pastinya ada kwitansinya. Lanjut yang kedua, rugi atau schaden. Kalau kosten tadi soal uang yang udah keluar, schaden ini lebih ke kerusakan barang yang udah kalian miliki. Ini tuh penurunan nilai aset milik kreditur yang murni gara-gara kelalaian si debitur. Contoh klasiknya, kalian nitipin daging di gudang pendingin, tapi karena petugasnya lalai, mesin pendinginnya mati dan dagingnya busuk semua. Nah, kerusakan barang fisik itu yang kalian tuntut sebagai schaden. Elemen ketiga, bunga alias interessen. Eits, jangan salah paham, ini bukan cuma bunga bank ya. Dalam konteks ganti rugi, interessen itu bicara soal apa yang harusnya bisa terjadi. Ini adalah potensi cuan atau keuntungan yang udah kalian rencanain matang-matang, tapi lenyap seketika karena debitur telat atau gagal menuhin janjinya. Jadi hukum tuh ngelihat melampaui kerugian saat ini, tapi juga kerugian di masa depan akibat wan prestasi itu. Tapi tunggu dulu, walaupun kreditur bisa nuntut ketiga hal tadi, hukum juga nggak mau ada pihak yang aji mumpung. Kita masuk ke batasan undang-undang yang dirancang khusus buat mencegah unjust enrichment atau pengayaan diri yang nggak sah. Nah, ini bagian yang menarik banget. Hukum kita itu narik garis batas yang tegas antara mana yang bisa dituntut dan mana yang nggak. Undang-undang bilang, ganti rugi itu cuma berlaku buat kerugian yang dapat diduga atau foreseeable sewaktu kontrak itu ditandatangani. Kalau tiba-tiba ada kerugian ekstrim yang sama sekali nggak kepikiran sama kedua belah pihak, ya itu di luar tanggung jawab debitur dong. Karena pada dasarnya, hukum itu nyari keadilan yang terukur, bukan ajang balas dendam yang membabi buta. Dan ngomong-ngomong soal keadilan yang terukur, ada satu angka ajaib yang wajib banget kalian ingat buat ujian. 6%. Kalau objek perjanjiannya itu berupa uang tunai dan debitur telat bayar, undang-undang udah netapin moratorio interessen atau bunga kelalaian itu sebesar 6% per tahun. Angka ini dipatok jadi semacam jaring pengaman biar nggak ada pihak yang asal nuntut bunga setinggi langit. Terus gimana kalau kelalaiannya itu gara-gara hal di luar kendali? Nah, ini dia perisai pamungkasnya, overmark, atau yang lebih kita kenal sebagai force majeure, diatur di pasal 1244 dan 1245. Kalau debitur gagal bukan karena dia malas atau niatnya jelek, tapi murni karena bencana alam raksasa atau kejadian luar biasa yang nggak bisa dihindari, maka dia dibebasin dari segala tuntutan biaya, rugi, dan bunga. Masuk akal kan? Kita nggak bisa ngukum orang atas kejadian yang di luar kuasa mereka. Oke. Kerangka undang-undangnya udah jelas, sekarang mari kita lihat roh pemikirannya dari perspektif doktrinal para ahli hukum kita.
Kita mulai dari Maha Guru Hukum Perdata kita, Prof. R. Subekti. Beliau tuh nekenin banget soal prinsip kausalitas. Menurut beliau, wajib hukumnya ada hubungan sebab akibat yang sangat clear antara one prestasi sama kerugiannya. Nggak boleh asal klaim aja. Kalau kerugian yang nggak nyambung langsung sama kelalaian si debitur, ya udah pasti nggak bisa dimintain ganti rugi. Kalau kita geser ke literatur yang lebih kontemporer, Sutanto di tahun 2017 nyorotin soal opsi pemulihan. Intinya, kalau terjadi one prestasi, kreditur tuh nggak cuma melulu mikirin ganti rugi uang. Mereka dikasih pilihan legal, mau nuntut ganti rugi, atau ya udah batalin aja perjanjiannya sekalian, biar lepas dari ikatan hukum yang toksik itu. Dan ini nih, quote dari Paul Richards di tahun 2020 yang bener-bener ngerangkum semuanya dengan brilian. Dia ngingetin kita kalau ganti rugi kontrak itu beda sama hukuman pidana. Ganti rugi itu instrumen restoratif. Tujuannya simpel tapi dalam, buat ngebalikin kondisi finansial orang yang dirugikan ke titik awal, seolah-olah si pelanggaran kontrak itu nggak pernah terjadi sama sekali. Make sense kan? Pastinya, semua ulasan mendalam yang baru aja kita obrolin ini nggak muncul dari ruang hampa. Ada landasan akademiknya. Nah, Notaris Nuri Notari udah merangkum materi ini dari referensi-referensi top, mulai dari KUH Perdata, buku legendarisnya Prof. Subekti, sampai literatur modernnya Sutanto, Paul Richards, dan Munir Fuadi. Buat kalian yang pengen bener-bener jago, saya saranin banget buat baca langsung buku-buku ini. Sebelum kita udahan, mari kita luangin waktu sebentar buat refleksi bersama. Saya cuma mau negasin, sesi bedah materi ini emang didesain sebagai ruang kelas digital tanpa batas. Nggak peduli kalian mahasiswa yang lagi nongkrong di kampus atau pembelajar mandiri di rumah, video ini adalah media pengajaran resmi dan referensi akademik buat ningkatin literasi hukum kita semua. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Mengingat aturan main kita dibangun di atas konsep kerugian yang dapat diduga dan overmacht yang udah ada sejak ratusan tahun lalu, kira-kira apa rumusan biaya rugi bunga di pasal 1243 ini masih relevan dan adil buat ngelindungin kreditur di era transaksi digital super kompleks kayak sekarang? Coba deh kalian renungin dan jadiin bahan diskusi. Terima kasih udah nongkrong dan belajar bareng di sesi kali ini. Tetap semangat mengkaji hukum dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.